Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas yang lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara menghapus sampah atau cache yang dari hard disk kita itu menggunakan CMD ya. Kita ketik yang melalui CMD yang kita ketik adalah Thames. Nah, kemudian sekarang saya akan membahas bagaimana sih cara menghapus sampah itu melalui aplikasi. Ada nggak kira-kira aplikasi yang bisa menghapus file sampah kita? Nah, mari teman-teman, ada satu aplikasi yang saya gunakan di sini adalah CC Cleaner. Nah, kita buka saja aplikasinya. Tunggu sebentar. Nah, karena di laptop saya ini adalah di sini saya sudah menggunakan CC Cleaner versi profesional. Nah, kenapa laptop kita itu harus sering kita rawat ya? Salah satunya biar ketika kita gunakan itu lancar dan harddisknya juga tidak penuh. Nah, langsung saja kita tekan langsung jalankan CC Cleaner ya. Kita jalankan. Maka secara otomatis dia akan dihapus cache yang ada di harddisk kita. Oke, kita tunggu. Ini sedikit lama karena sudah 3 bulan saya tidak menghapus cache melalui aplikasi ini. Nah, karena ketika saya hapus melalui Thames itu masih ada yang tersangkut, tidak terhapus semuanya. Oke, kita tunggu. Nah, berarti kalau lama jalan persen ini, kalau lama prosesnya di sini berarti file cache atau sampah yang ada di hard disk laptop kita itu sudah banyak. Sudah menumpuk ya. Lama, Mas. Nanti setelah kita hapus atau jalankan cleanernya, kemudian nanti ada satu lagi yang namanya register ya, register. Dan nanti yang untuk pilihan ini, yang pilihan kelola pembersihan ini adalah untuk membersihkan sampah atau file yang ada di hard disk kita itu yang menumpuk macam ini. Cache dari internet juga dihapus. Ini di Firefox ini karena saya sering gunakan Firefox. Maka di sini sudah ada berapa ini? 600 KB ya. Kemudian di folder hard disk ini, nah banyak juga ini sampai 400 KB. Berarti ini totalnya itu yang sudah dibersihkan 1 giga, 1,2 giga lebih. Nah, sekarang kita coba tes sekali lagi. Nah, apakah masih ada?
Berarti ketika kita jalankan cleaner ini, file-file yang hati-hati ya guys. Periksa dulu ada nggak file yang penting yang tersimpan di recycle bin. Kalau ada, di restore dulu sebelum dijalankan cleaner ini. Karena kalau sudah dijalankan cleaner ini, file yang ada di recycle bin ini bakal otomatis terhapus. Nah, makanya diperiksa dulu sebelum dijalankan cleaner. Nah, berarti di sini sudah tidak ada lagi. Kemudian langkah kedua itu kita masuk ke sekarang kita cari masalah. Ada nggak masalah yang ada di PC kita? Nah, kita tekan langsung. Nah, berarti ini banyak ini. Banyak berarti ini ada yang di font masalahnya. Ini ada yang di ini font juga ini. Nah, ini karena banyak, jadi lama juga prosesnya. Kita tunggu. Kita geser ke sini sedikit. Ini yang tadi tutup kamera. Nah, lama ini jalannya. Berarti ini masalah yang ada di laptop kita itu, di PC kita, banyak ya. Masalah aktivasi. Ini ada di ID display connection, kemudian di local server, ada salah satunya itu TeamViewer, saya tidak gunakan. Nah, itu salah satu penyebab PC saya kemarin itu jadi lelet ya ketika pakai TeamViewer. Berarti TeamViewer yang saya gunakan itu ada kendalanya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita tekan perbaiki. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita pilih pilihan yes, no, atau cancel. Nah, ketika kita tekan cancel, maka balik lagi, tidak jadi diperbaiki masalah. Terus, misalkan kita tekan yes, maka file register yang file masalah yang kita temukan tadi bakal disimpan dulu, baru dibersihkan. Nah, karena di sini saya rasa file ini tidak perlu disimpan, maka atau tidak perlu dicadangkan, jadi saya no aja. Nah, jadi tinggal tekan perbaiki semua masalah yang dipilih. Oke, kita tutup, kita tes coba sekali lagi, kita tes lagi. Kemudian, nah kemungkinan ini tidak banyak lagi. Nah, berarti ada ditemu lagi permasalahannya di Adobe Illustrator ya. Nah, ini kalau masih lama ini berarti masih banyak ini file atau masalah yang berada di PC kita. Ini kenapa ini sanggupkah? Lama sekali
Oke, sekarang kita perbaiki lagi. Kita langsung tekan no. Perbaiki, oke, kita tutup. Nah, teman-teman, misalnya kita mau rutin sisi cleaner ini setiap hari berjalan. Nah, jadi kita bisa setel secara otomatis masuk ke pengaturan, setelan. Kita lihat dulu nih, bahasa ini sesuai dengan keadaan kita. Kemudian dari pemeriksaan kesehatan kita conteng ke pembersihan custom. Jadi pembersihan custom ini sesuai keinginan kita ya. Kemudian kita conteng, jalankan sisi cleaner saat komputer dihidupkan. Nah, diconteng, kemudian tambahkan pilihan, diconteng, tambahkan pilihan buka si cleaner ke menu konteks recycle bin. Nah, diconteng juga. Kemudian ini pilih yang lebih cepat aja. Nah, di sini, jadi karena sistem kita itu berada di C, jadi kita conteng aja yang C-nya. Oke, kemudian masuk ke penjadwalan. Nah, di sini misalnya kita mau menjalankannya itu setiap hari atau secara otomatis. Jadi kita tekan aktif, kita pilih di sini harian, kemudian kita setel waktu, tanggal, atau saat masuk. Jadi ketika kita terapkan ini saat masuk, maka setiap kita hidupkan laptop, maka file-file yang sebelumnya kita gunakan itu akan dibersihkan terlebih dahulu. Jadi di-refresh, seolah-olah laptop itu baru kita gunakan, belum ada file-file yang sudah lama kita gunakan. Yang apalagi kan kita sering menghapus file itu tersimpan di recycle bin, jadi bertumpuk datanya. Jadi misalnya kita pakai aplikasi si cleaner ini, maka akan dihapus secara otomatis ketika kita hidupkan laptop. Kemudian satu lagi di pembersihan cerdas. Nah, kita di sini setel. Nah, jadi yang file sampah itu dia bakal dibersihkan seberapa GB. Nah, ini misalnya kita mau dibersihkan secara otomatis tanpa pemberitahuan. Atau di sini kita bisa memilih sesuai keinginan kita, mau diingatkan untuk kita buka si cleaner secara manual atau secara otomatis akan dihapus tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan. Nah, saya di sini ambil secara otomatis tanpa pemberitahuan. Nah, tapi untuk yang kurang paham dengan aplikasi si cleaner ini, alangkah baiknya jangan dibuat di membersihkan secara otomatis tanpa pemberitahuan. Nah, berarti teman-teman pilih di sini aja. Ingatkan saya untuk membuka si cleaner. Jadi untuk menghindari file hilang yang tidak perlu ya. Nah, di sini saya gunakan secara otomatis. Jadi saya gunakan semua secara otomatis. Jadi ketika kita pakai laptop kembali, jadi refresh. Oke. Itulah cara membersihkan PC kita atau merefresh kembali PC kita itu, laptop kita itu menggunakan aplikasi si cleaner. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa.